Bab 813. Produk gagal. Gunawai Bai yang tersenyum ini, membuat Yumikin yang berpengalaman ini juga mengerti apa maksud ucapannya. Seketika dia sangat kesal. Kamu diam. Yumikin berteriak, sekarang kamu berada di grup Yanchen, bukan tempat kamu untuk semena-mena, cepat keluar. Setelah berkata, dia berteriak, di mana Satpam? Usir orang ini keluar. Belasan satpam sejak awal sudah mengepung Gunawan Bai, mereka hanya sedang menunggu perintah dari Yumikin saja. Para pegawai di sana merasa sangat puas setelah melihat tindakan dari Yumikin. Gunawan Bai benar-benar terlalu arogan, dan sudah ada banyak orang yang tidak tahan sejak tadi. Wanita cantik, kamu yakin ingin melukai orang yang tidak bersalah? Melihat belasan satpam berjalan mendekatinya, Gunawan Bai sama sekali tidak takut, dia justru bertanya kepada Yumikin. Dua pengawalnya tetap terlihat tenang, mereka berdiri di belakang Gunawan Bai, dan terlihat sangat mendominasi. Yumikin seketika merasakan firasat buruk, orang ini sudah tahu jelas Jerry yang adalah komisaris dari grup Yanchen, namun dia masih berani membawa dua pengawal datang, jadi niatnya pasti buruk. Duang. Setelah Gunawan Bai berkata, kedua pengawal di belakangnya menghentakkan kaki. Saat ini ubin marmer di bawah kaki kedua pengawal itu retak, menunjukkan retakan yang seperti sarang laba-laba. Saat ini, suasana menjadi hening, bahkan Yumikin saja tercengang. Sejak dia menjabat sebagai wakil GM, dia telah melihat banyak hal, selain Jerry Yang, dia tidak pernah melihat seorang petarung yang mengerikan seperti ini. Seketika, dia terkejut hingga mulutnya terbuka lebar, lalu matanya penuh dengan rasa takut. Para satpam yang sebelumnya tidak berhenti mendekati Gunawan Bai, saat ini menghentikan langkah mereka, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh dua pengawal Gunawan Bai sudah mengejutkan mereka. Wanita cantik, aku sarankan kamu mempertimbangkan saran aku yang sebelumnya, apakah kamu mau menemani aku pergi ke hotel, lalu membicarakan kehidupan? Gunawan Bai tersenyum dan berkata, aku lihat kamu masih begitu muda, seharusnya belum menikah bukan? Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Gunawan Bai, aku berasal dari keluarga kerajaan Bai, hari ini aku datang ke grup Yanchen, tujuannya untuk menaklukkan kalian. Setelah Gunawan Bai memperkenalkan diri, Yumikin sangat terkejut. Meskipun pegawai yang lain tidak tahu keluarga kerajaan itu apa, dan juga tidak tahu keluarga kerajaan itu mewakili apa, tetapi Yumikin adalah wakil GM dari grup Yanchen, dia telah mengetahui banyak hal, dan dia tahu keluarga kerajaan itu apa. Ternyata dia dari keluarga kerajaan, tidak heran dia begitu angkuh. Jika ingin menaklukkan grup Yanchen, kamu hanya akan bermimpi. Meskipun takut dengan identitasnya, namun Yumikin tidak bersedia menunduk, dia tahu jelas grup Yanchen itu apa bagi Jerry Yang. Dan karena tahu hal ini, jadi meskipun orang ini berasal dari keluarga kerajaan, dia juga tidak takut, karena Jerry yang tidak mungkin menjual grup Yanchen. Ternyata kamu benar-benar tidak menghargaiku, aku ini keturunan keluarga kerajaan, jika aku bersedia bersamamu, maka itu adalah kehormatanmu. Gunawan Bai tersenyum dan berkata, selama kamu memuaskanku, maka mungkin saja identitas kamu akan meningkat, dan mungkin saja nanti kamu bisa menjadi ratu. Kamu diam. Yumikin berteriak, lalu dengan kesal berkata, cepat keluar dari grup Yanchen. Gunawan Bai sangat semena-mena, membuat Yumikin kehilangan kendali. Satpam, cepat usir mereka keluar. Yumikin memberikan perintah. Sekarang dia hanya ingin Gunawan Bai dikeluarkan dari grup Yanchen. Karena marah, dia bahkan melupakan identitasnya, melupakan kekuatannya dari kedua pengawalnya. Tolong kalian segera pergi. Ketua Satpam melangkah maju, lalu berkata kepada Gunawan Bai. Dia mencoba untuk tidak bermain tangan, namun dia tidak tahu, hal ini hanya akan membuat dirinya dalam masalah. Gunawan Bai sama sekali tidak menatap ketua Satpam itu, seorang pengawal di belakangnya bergerak, tubuhnya berubah menjadi bayangan. Duang. Suara hantaman terdengar, sebelum ketua Satpam melihat bayangan dari pengawal itu, dia sudah terhempas terbang. Ketua Satpam seketika terhempas terbang, lalu pingsan. Semua orang terkejut,
namun yang membuat mereka lebih terkejut lagi terjadi. Pengawal yang menghempaskan ketua Satpam ini tidak berhenti, dia segera menerjang Satpam yang lain lagi. Sedangkan satu pengawal lainnya yang ada di belakang Gunawan Bai juga menerjang keluar. Duang duang duang. Semua orang hanya melihat lesatan bayangan, dalam beberapa saat, belasan Satpam sudah terkapar. Bahkan ada beberapa Satpam yang pingsan. Semua orang terkejut, dan rasa takut membuat mereka memiliki keinginan melarikan diri dari sana. Setelah terkejut, Yumi Qin perlahan-lahan kembali tenang, dia memandangi para Satpam yang terkapar, lalu merasa bersalah. Jika bukan karena perintahnya, bagaimana mungkin para Satpam ini terluka? Wanita cantik, Satpam kalian itu bukan apa-apa. Gunawan Bai tersenyum dan berkata, sekarang, apakah kamu masih ingin mengusir aku keluar? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kedua mata Yumi Qin merah, dan dia terlihat seperti akan menangis. Dia ingin mengatasi masalah ini, namun dia menyadari dirinya tidak mampu, dia sama sekali tidak bisa mengatasinya, dan justru dia melukai banyak Satpam. Aku tidak berdaya, komisaris kalian terlalu angkuh, aku sudah datang sendiri untuk mencarinya, namun dia tidak hanya tidak ingin bertemu, namun juga meminta aku pergi. Gunawan Bai merentangkan tangannya, lalu tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku ingin pergi ke atas, lalu memukuli komisaris kalian hingga sekarat, namun setelah melihat kamu yang cantik ini, aku tiba-tiba merubah pikiranku. Aku tidak akan memukul komisaris kalian, selama kamu menemani aku tidur satu malam, lalu komisaris kalian berlutut minta maaf di hadapanku, maka aku tidak akan perhitungan dengan kalian. Yumi Qin menggertak giginya, dia tahu Jerry yang sangat hebat, namun orang di depannya ini adalah keturunan keluarga kerajaan, lalu dia juga memiliki dua pengawal yang sangat kuat. Dia khawatir Jerry yang tidak bisa mengatasi masalah ini, seketika dipanik. Dia ingin Jerry yang keluar mengatasinya, namun ia juga khawatir Jerry yang terluka. Apa yang terjadi? Di saat Yumi Qin sedang cemas, sebuah suara yang gagah terdengar. Charles Ma yang bertubuh kekar berjalan masuk ke grup Yan Chen. Kak Charles. Yumi Qin seketika merasa senang, dia seperti menemukan penyelamatnya, dia menunjuk Gunawan Bai dan berkata, Kak Charles, dia datang membuat masalah, dia berkata dia berasal dari keluarga kerajaan Bai. Charles Ma mengamati kondisi di sana, dan dia tahu apa yang telah terjadi, seketika ekspresinya menjadi muram. Keluarga kerajaan Bai. Dia tersenyum mencibir, lalu berkata, sejak kapan keluarga Bai memiliki produk gagal seperti ini? Berani-beraninya datang membuat masalah di grup Yan Chen, apakah uang kalian terlalu banyak? Apa katamu? Kamu berani menyebutku produk gagal? Gunawan Bai seketika marah, dia menunjuk Charles Ma lalu bertanya. Kenapa? Apakah aku salah? Oh aku mengerti, maksud kamu bukan apa-apa. Charles Ma terlihat tersenyum, lalu berkata. Bersambung. Bab 814. Bulatkan. Bajingan, ternyata kamu berani memarahiku, cari mati. Gunawan Bai seketika marah, lalu berteriak, habisi dia. Setelah dia berkata, dua pengawalnya langsung menerjang ke arah Charles Ma. Hati-hati Kak Charles. Yumi Qin berteriak. Seberapa kuatnya kedua pengawal itu, dia sudah melihatnya tadi, jadi dia khawatir Charles Ma terluka. Hanya saja, setelah dia mengingatkan, semuanya sudah terlambat. Karena pengawal keluarga Bai terlalu cepat, dalam sekejap, kedua pengawal sudah ada di depan Charles Ma, mereka semua mengayunkan tinju ke arah Charles Ma. Para pegawai grup Yan Chen yang melihat di samping, kebanyakannya menutup mata mereka, tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Kedua pengawal keluarga Bai dalam beberapa detik sudah mengalahkan belasan Satpam. Meskipun Charles Ma sangat kuat, bagaimana mungkin dia menghadapi pengawal yang begitu hebat? Kak Charles. Yumi Qin berteriak, kedua matanya tertuju ke arah Charles Ma, matanya sama sekali tidak berkedip, khawatir Charles Ma juga terluka. Duang. Detik selanjutnya,
dia suara tinjuan terdengar. Tinju kedua pengawal menghantam ke dada Charles Ma. Namun saat ini Yumikin sangat terkejut, karena dia tidak melihat Charles Ma terhempas, dia justru berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Seperti kedua tinju yang menghantamnya itu hanya membuatnya merasa geli. Jika bukan telah melihatnya dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya dua pengawal itu, sekarang dia pasti curiga kedua pengawal itu hanyalah sampah. Kedua pengawal keluarga Bai lebih TKRJ lagi, mereka sangat mempercayai kemampuan mereka. Bagi mereka, hanya kota Yan saja, mereka berdua sudah bisa menyapu seluruh kota Yan. Tetapi sekarang, seorang pemuda berusia 25 tahun, ternyata menggunakan tubuhnya untuk menghadapi serangan mereka berdua. Bagaimana mungkin mereka berdua muncul pikiran seperti ini? Apa jangan-jangan pemuda ini melatih pertahanan yang kuat, namun kecepatan dan kekuatannya lemah, jadi dia tidak menghindar dan tidak melesatkan serangan. Namun ketika mereka baru berpikir, detik selanjutnya, hal yang mengejutkan mereka terjadi. Terimalah tinjuan aku ini. Ketika mereka berdua mendengar ucapan Charles Ma, mereka berdua tidak sempat merespon apapun, namun selanjutnya dadanya mereka terasa baru terhantam oleh palu yang beratnya mencapai ratusan kilogram. Suara retakan tulang tersengar, lalu menusuk jantung mereka. Kemudian energi yang kuat menyebar di seluruh tubuh mereka. Duang, duang. Suara hantaman terdengar. Kedua pengawal terhempas keluar dari gebang grup Yanchen, lalu mendarat di atas batu yang sangat keras. Yumikin yang melihat semua ini tercengang hingga tidak dapat mengatakan apa-apa. Orang yang lainnya membuka mata setelah mendengar suara gerbang terhantam. Ketika mereka melihat Charles Ma masih berdiri di sana, semua orang tercengang. Bukankah seharusnya dia yang terhempas terbang? Apa yang terjadi tadi? Pegawai yang tidak berani melihat saat ini mulai merasa menyesal. Mengenai Gunawan Bai, saat ini keangkuhan di wajahnya menghilang, wajahnya menjadi pucat, lalu di tatapannya hanya tersisa ketakutan. Bagaimana mungkin? Gunawan Bai bergumam, dia baru pertama kali meninggalkan kota kerajaan Bai. Di dalam kota kerajaan Bai, dirinya yang memiliki keturunan darah Bai, sama sekali tidak takut dengan siapapun. Ada banyak orang yang berkata, selain keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan, petarung yang dapat setara dengan pengawal tertinggi keluarga Bai tidak banyak. Bukankah tidak banyak? Dia baru datang ke kota Yan, dirinya membawa dua pengawal terkuat, namun ternyata kedua pengawalnya terhempas keluar oleh seorang pemuda dengan satu tinjuan. Kejadian tadi, sudah terukir di dalam haidnya, dan memberikannya trauma berat. Yang dia tidak tahu adalah, di Kyushu, petarung yang seperti Charles Ma ini memang tidak banyak. Hanya petarung tertinggi dari keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan saja yang dapat sebanding dengannya. Namun kebetulannya, ketika dia baru datang ke kota Yan, dia sudah bertemu dengan orang yang sekuat ini. Sekarang, giliran kamu. Charles Ma tersenyum, lalu berjalan ke arah Gunawan Bai. Gunawan Bai merasa kedua kakinya menjadi lemas, dia mundur selangkah demi selangkah, lalu berkata, kamu jangan mendekat, aku ini keturunan keluarga kerajaan Bai, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Bai tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu bodoh? Charles Ma tidak berdaya, aku sudah tahu kamu keluarga Bai, dan masih berani memukuli kedua pengawalmu, menurutmu, apakah aku takut pada keluarga Bai? Karena tidak takut, apakah berguna menggunakan keluarga Bai untuk mengancam aku? Ketika bicara, Charles Ma sudah tiba di depan Gunawan Bai, dia meraih kerahnya, lalu menariknya. Gunawan Bai terangkat dengan satu tangan seperti anak ayam oleh Charles Ma, lalu dilempar. Yumi, mari kita hitung kerugian. Charles Ma menginjak dada Gunawan Bai, lalu menoleh ke arah Yumikin, dan berkata, Yumikin baru kembali sadar, lalu segera berkata, Kak Charles, selama mereka tidak datang membuat masalah di grup Yanchen, maka tidak perlu ganti rugi. Bagaimana bisa? Charles Ma berkata, mereka telah melukai begitu banyak satpam, merusak 2 ubin marmer,
lalu juga merusak gerbang grup Yanchen, lalu mereka juga membuat para pegawai grup Yanchen merasa ketakutan. Bukankah semua itu harus diganti rugi? Yumi Qin terkejut, Charles Ma ini sudah jelas ingin memeras. Lepaskan aku. Gunawan Bai diinjak, dia merasa kesal. Dia ini keturunan keluarga kerajaan yang terhormat, kapan dia pernah dipukuli orang? Apalagi diinjak seperti ini. Kamu berani bicara, ganti rugi dilipat gandakan. Charles Ma berkata dengan nada dingin. Bajingan, aku tidak akan melepaskanmu. Gunawan Bai berteriak, dia mencoba memberontak, namun tidak berguna. Dilipat gandakan lagi. Charles Ma tersenyum dan berkata, sama sekali tidak peduli dengan ucapan Gunawan Bai. Kamu berani, dilipat gandakan lagi. Kali ini, Gunawan Bai belum selesai bicara, namun Charles Ma sudah memotongnya. Kamu, dilipat gandakan lagi. Sudah berapa kali? Charles mata menatap Yumi Qin, lalu bertanya dengan serius. Yumi Qin belum kembali sadar, sekretaris yang tadi ditampar oleh Gunawan Bai berkata, 16 kali lipat. Sedikit sekali. Charles Ma mengerutkan alisnya, bulatkan saja, jadikan 20 kali lipat. Pegawai di sekitar sana terkejut, ternyata bisa seperti ini. Gunawan Bai terkejut, dia mengerti, ketika Charles Ma baru tiba, dia memarahinya produk gagal, dan mengatakan memiliki uang terlalu banyak. Ternyata ini maksudnya. Sebenarnya Gunawan Bai ingin bicara lagi, namun sekarang dia tidak berani bicara lagi. Kak Charles, kerugiannya sudah dihitung, kerugian ubin dan gerbang totalnya 500.000. Sekretaris kembali berkata, namun untuk biaya pengobatan satpam, lalu kompensasi mental untuk para pegawai, masih belum dihitung. Charles Ma mengangguk, hitung saja 1 juta untuk setiap obat, totalnya ada 12 satpam, jadi 12 juta. Selain itu, kompensasi mental pegawai, aku lihat di sini ada 50 orang. Kalau begitu bulatkan saja, setiap orangnya 10.000, jadi 10 juta lagi.